Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko di dalam channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah siapakah Melkisedek? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut kita bisa buka di Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 3 yang menjabarkan ciri-ciri Imam Melkisedek. Nah, Melkisedek mempunyai ciri-ciri khusus yang membuatnya menjadi gambaran Kristus. Hubungan antara Kristus dan Melkisedek sendiri secara khusus tertulis dalam frasa tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah yang mengacu kepada kekekalan. Oleh karena keterangan yang penuh misteri yang terdapat dalam tokoh Melkisedek ini, yang terdapat di dalam Kejadian dan juga di dalam Mazmur, maka beberapa komentator Yahudi menghubungkan tokoh ini sebagai simbol akal budi manusia yang diterangi oleh kebijaksanaan ilahi. Poin pentingnya ialah di sini Melkisedek adalah dari imamat di zaman sebelum Nabi Musa. Sejarawan Yahudi Flavius Josephus yang hidup pada tahun 37 sampai dengan 100 Masehi menghubungkan Melkisedek dengan Pangeran Kanaan dan yang adalah Imam Agung Yerusalem. Nama Melkisedek adalah nama Kanaan yang artinya adalah rajaku adalah benar atau raja kebenaran. Salem kemungkinan adalah kependekan dari Yerusalem. Salem artinya raja damai yang berhubungan dengan kata Ibrani Shalom yang artinya adalah damai. Nah, Kitab Keluaran mengajarkan bahwa meskipun hidup di tanah Kanaan yang menyembah banyak Allah, Melkisedek adalah imam Allah yang sejati. Meskipun ia bukan anggota bangsa pilihan Allah, ia memiliki pengetahuan akan Allah yang maha tinggi. Mazmur 110 menjabarkan perwahyuan tentang Mesias, seorang keturunan Daud bukan hanya seorang raja, namun juga seorang imam. Dan ia bukan imam menurut keturunan Harun, namun ia adalah imam menurut keturunan baru yang ditentukan Allah atau yang disebut dalam surat Jemaat Ibrani menurut ketentuan Melkisedek. Maka Melkisedek adalah sesuatu gambaran akan imamat baru yang ditentukan Allah yang tidak tergantung dari hukum Musa. Maka pada figur Melkisedek ada dua ciri-ciri kerajaan mesianis, yaitu kebenaran dan juga damai. Saudaraku, karena kitab Kejadian tidak mengatakan apapun tentang latar belakang dan silsilah, maka Melkisedek sering diinterpretasikan sebagai gambaran akan Kristus yang kekal. Maka bukan Kristus yang dikatakan mirip dengan Melkisedek, tetapi Melkisedeklah yang mirip dengan Kristus. Karena Melkisedek diciptakan agar menjadi gambaran akan Kristus, sang imam yang sempurna. Saudaraku Theodoret dari Sirus mengatakan Kristus Tuhan mempunyai segala ciri ini. Dalam kodratnya sebagai Allah, Kristus tidak beribu sebab ia lahir dari Allah Bapa saja. Dalam kodratnya sebagai manusia, Kristus tidak berbapa sebab ia dikandung oleh sang perawan Maria. Ia tidak mempunyai silsilah sebab sebagai Tuhan, ia yang lahir dari Allah Bapa tidak membutuhkan silsilah. Ia tidak mempunyai awal mula sebab ia adalah kekekalan. Ia tidak mempunyai akhir sebab ia mempunyai kodrat yang kekal. Dengan semua alasan ini, Kristus sendiri tidak masuk diperbandingkan dengan Melkisedek, tetapi Melkisedek dengan Kristus. Santo Efraim mengatakan dengan indahnya, maka imamat Melkisedek berlangsung selamanya tidak di dalam diri Melkisedek sendiri, tetapi di dalam Tuhannya Melkisedek. Sebagai seorang imam Allah yang maha tinggi, namun bukan anggota dari bangsa Yahudi, Melkisedek adalah contoh tentang bagaimana Tuhan menaburkan benih kebenaran akan keselamatan yang melampaui batas bangsa, keimamatan Kristus yang di dalamnya para imam telah mengambil bagian. Harus diarahkan kepada semua bangsa dan tidak dibatasi oleh batas hubungan darah, ras, ataupun zaman. Sebagaimana telah digambarkan dengan cara yang misterius dalam gambaran Melkisedek, maka para imam
juga harus ingat bahwa perhatian kepada semua gereja harus menjadi perhatian mereka yang terdalam. Ini juga dicatat dalam Konsili Vatikan Kedua di dalam Presbyterorum Ordinis yang ke-10. Demikian saudaraku pembahasan tentang Melkisedek. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda. Bila Anda merasa video ini memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda boleh silakan subscribe agar setiap kali ada video baru Anda boleh diingatkan di channel ini. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.